Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dengan Asigi Nadilio 63. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan berbagi trik cara memberi makan bibit lele yang baik agar mengurangi terjadinya kanibalisme atau ikan lele makan ikan lele lagi ya teman-teman. Karena si ikan berkumis ini tergolong ikan yang rakus ya teman-teman. Jadi kita kalau kasih makannya asal-asalan kemungkinan besar akan pada hilang ikan-ikannya ya. Maka dari itu kita sebagai peternak ikan lele harus tahu karakter-karakter ikan, kayak gimana hidupnya, dan kita memperlakukannya itu seperti apa ya teman-teman. Oke, langsung aja ke videonya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat juga, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video informasi dari saya. Nah, teman-teman, dalam berbudidaya ikan lele atau ikan yang punya sifat berkanibalisme, di sini saya punya cara saya sendiri untuk pemberian pakannya. Cara yang pertama adalah kasih makan yang rata. Nah, apa yang dimaksud kasih makan yang rata? Di sini saya cara pemberi makannya itu searah jarum jam. Jadi kita kasih makannya itu searah jarum jam. Tangan kita itu berputar menebar pakan pelet atau pelet. Itu tangan kita berputar atau menebar peletnya itu cepat dan rata ya. Dengan menebar ke seluruh kolam. Seperti ini contohnya ya. Nah, intinya itu kita kalau ngasih makan menebar peletnya itu jangan di satu titik atau dua titik saja ya teman-teman. Kita nebarnya ke seluruh kolam, karena kalau kita kasih makannya di satu titik atau dua titik itu aja, otomatis yang makan cuma itu aja ya, cuma ikan-ikan itu aja yang di tengah. Nah, jadi nasib ikan yang ada di pinggir nggak ikut makan nih ya teman-teman. Ya pasti adalah yang makan satu atau dua lah palingan. Beda lagi kalau kita nebarnya pakannya dengan rata, pasti semua kebagian sama ya teman. Dengan catatan yang lumayan cepat tangan kita menebarnya dan rata. Jangan sedikit-sedikit menebar peletnya dan jangan terlalu banyak juga sih. Kita sesuaikan aja lah dengan banyaknya bibit lele yang ada di kolam dan seberapa bagus nafsu makan si lelenya itu ya teman-teman, seperti itu. Tujuannya kita saat memberi pakan yang rata itu agar kebagian makan seluruh ikan yang ada di kolam dan mengurangi ketidakseragaman ukuran lelenya. Ya tidak seragam itu misalkan ukuran 2 cm malah ada yang 6 cm, ada yang 7 cm, seperti itu ya. Jadi mengurangi seperti itu ya teman-teman. Sangat penting ya teman-teman dalam pemberian pakan yang rata ini, mengurangi juga terjadinya kanibalisme seperti itu ya teman-teman. Cara yang kedua adalah kalau kita kasih makannya itu usahakan jangan asal-asalan. Yaitu kita harus punya jadwal pemberian pakan lele. Jadi di sini kita menjadwalkan kapan kita harus ngasih makan si lele. Kita gak boleh ngasih makannya di luar yang sudah dijadwalkan ya teman-teman. Nah, saya jadwal ngasih makannya itu berbeda-beda ya, yaitu sesuai ukuran lele dan umur lele. Seumpamanya kalau ukuran bibit lele yang baru sudah lepas dari cacing sutra, saya menjadwalkannya itu saya kasih makan 4 kali dalam satu hari ya teman-teman. Pagi-pagi jam 7.30, siang jam 1, sore jam 4, dan malam jam 8. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita ngasih makannya harus tepat waktu ya teman-teman. Tidak terjadinya lele makan lele seperti itu ya teman-teman. Tujuannya agar terbiasalah si lele itu yang sudah dijadwalkan ya makannya cepat besar dan terjaga kesehatannya juga. Beda ya teman-teman, kalau ngasih makan yang di atas ukuran 9-12 cukup 3 kali pemberian makan ya teman-teman, sampai panen lah, sampai ukuran pecel ya, pecel lele. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga adalah pemberian pakan pelet kecil di bawah bukaan mulut ikan.
Nah, apa yang dimaksud pemberian pakan pelet kecil? Maksudnya itu contohnya seperti ini, misalkan bibit lele udah ukuran lelenya 4-5 cm, otomatis makannya udah beralih ke PF 1000 ya teman-teman, udah bisa makan PF 1000 lah. Nah, tapi di sini saya nggak dikasih PF 1000 dulu, belum dikasih PF 1000, tapi masih kasih makannya PF 500. Kenapa saya nggak dikasih PF 1000 dulu? Karena PF 1000 itu jumlah butiran peletnya lebih sedikit dibanding PF 500 ya teman-teman. Beda sama PF 500, lebih banyak isi butiran peletnya. Jadi di sini saat kita menebar pakan ke kolam pakai pelet PF 500 itu akan lebih ke bagian rata, si ikannya akan makan ya semuanya. Yang masih kecil dan yang besar itu akan sama-sama makan ya, rata lah. Karena pelet yang kita kasih jumlah butiran peletnya itu banyak, beda sama PF 1000 butiran peletnya agak sedikit ya teman-teman. Otomatis jumlah ikan yang makan juga pasti sedikit lah. Nah, jika kalian belum mengerti ya, saya contohkan seumpamanya seperti ini nih contohnya. Berat pakan atau pelet PF 1000 5 ons atau setengah kilo itu isi butiran peletnya 2000 butir pelet lah kita nyontohkan ya. Kita akan kasih ke kolam lele yang berkapasitas 2000 ekor ikan. Tapi gak mungkin kan bakal kebagian semua rata 2000 butir pelet untuk 2000 ekor ikan juga. Karena kan si ikan lele itu pasti berebutan makannya ya, jadi gak bakal kebagian semua. Nah, beda kita bandingkan dengan PF 500. Berat pakan atau pelet PF 500 untuk 5 ons itu butirannya 2500 butir pelet. Kita kasih ke kolam lele yang berkapasitas 2000 ekor juga, yang sama ya. Nah, pasti yang ini pasti kebagian ya, teman-teman. Karena semua pelet itu melebihi dari banyaknya ikan. Jadi seperti itu ya, seumpamanya teman-teman. Jadi pelet PF 500 itu lebih banyak dari jumlahnya ikan. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi bakal kebagian lah kalau seperti itu. Beda lagi sama PF yang 1000. Karena kan PF 1000 itu ukurannya 2000 butir untuk 2000 butir, kemungkinan nggak bakal kebagian semua ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan cara-cara pemberian pakan bibit lele. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman. Oke, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.